seksi gua langsung notice, ini jam berapa Bal? Dia bilang gitu. Jam 5:30 Pak, dia bilang. Oh, 5:30 itu kalau di sini nggak boleh kerja Bal, dia bilang gitu. Oh gitu. Iya, nah karena gua masih baru Bang, gua nggak tahu nih Bang. Kita cek CCTV, minta tolong sama tim lain nih Bang, ada tim khusus buat CCTV area sana. Oke. Ya udah, kita cek bareng-bareng. Lu tau nggak Bang, itu bukan pengunjung Bang yang berantakin itu Bang. Nah, posisi letak bengkel gue ini ada di tengah-tengah Bang. Sebelah kanannya itu ruang panel listriknya dia itu, wahana itu. Jadi pusat utamanya di situ. Sebelah kirinya itu ruang pompa atau ruang penyimpanan. Sebelah kirinya lagi itu kamar mandi kosong. Gue ditugasin, boneka itu gue bawa keluar ke bengkel gue. Nah, terus Apa tuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya selama 5 tahun dia kerja di salah satu tempat rekreasi keluarga yang ada di Jakarta. Jadi dia di sana 5 tahun ini kerja sebagai teknisi perawatan. Langsung aja kenalan sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Iqbal. Bang. siap Bang. Thank you Bang, udah datang ke sini nih Sama-sama. buat nyeritain ini. Oke, ini Bang, kita nggak nyebut nih Bang ya tempat hiburannya di mana, karena ini yang datang ke sana masih ramai banget, Banyak banget Bang. masih aktif banget tempatnya. Ya mohon maaf ya sahabat lonceng, tapi kalau sahabat lonceng yang di sekitaran tinggal di Jabodetabek, Bandung atau ya di mana yang masih kejangkau, itu pasti pernah ke sana. Ya, gue pun udah berapa kali ke sana bolak-balik. Ini tempatnya tempat terkenal banget, cuman kita nggak bisa nyebut namanya, bahaya, bisa kena ITE ya. Dan nanti juga nggak bakal ada dokumentasi di video ini, karena nggak boleh nampilin properti di suatu perusahaan tanpa izin. Jadi mohon maaf nih sahabat lonceng, bukannya nggak mau ngasih, bukannya gimana, demi keberlangsungan channel ini. Karena repot sahabat lonceng kalau udah ada tuntutan dari pihak-pihak lain ya. Oke Bang Iqbal, ini kerja di sana waktu itu mulai tahun berapa Bang? Dari 2013 Bang sampai 2018. Itu di tim apa boleh tahu nggak? Di tim namanya tim animasi Bang. Tim animasi. Iya betul. 2013 sampai 2018. 18. Oke, 5 tahun. Tim animasi ini kerjanya apa nih? Teknisi perawatannya dari mananya nih maksudnya? Jadi ada beberapa wahana yang kita tugasin di wahana-wahana tersebut, terutama yang berhubungan dengan boneka Bang. Boneka. Nyebutnya animasi nih. Iya, animatronik gitu kan. Animasi. Oh, jadi perawatannya ke situnya. Betul, lebih ke bagian boneka-bonekanya atau special effect gitu. Emang ada berapa tim di sana, banyak ya? Banyak Bang. Jadi satu wahana aja bisa mungkin 2-3 tim Bang. Di Tapi sana. tim animasi ini abang lah. Iya. Untuk mencakup semua tempat rekreasi itu. Iya, yang Nggak terkhusus satu wahana aja. bukan, nggak terfokus sama satu wahana aja. Jadi beberapa wahana yang ada di sana, terutama yang ada bonekanya, special effect angin, air, tembakan, ledakan, kayak gitu-gitu. Dan ini katanya mau nyeritain yang paling serem katanya di tempat wahana boneka. Betul, yang ada bonekanya terutama. Yang emang semua boneka ada di situ ya, dari betul. seluruh penjuru dunia ya. Betul. Oke, ini banyak banget Bang katanya kejadian horor Bang. Banyak banget Bang, selama 5 tahun campur aduk. Oke. Ini ditahan dulu Bang kejadian horor. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Iqbal, wajib banget tonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip karena gue berani jamin video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Bang Iqbal, langsung kita mulai nih Bang ceritanya. Bang.
Jadi awal cerita ini gua ngalamin di tahun 2013 Bang. Oke. Awal pas pertama kali gua lulus sekolah dan kerja. Awalnya gua nggak tahu nih Bang, nggak expect gua masuk kerja di tempat salah satu tempat hiburan lah ya, rekreasi di daerah Jakarta Bang. Singkat cerita gua masuk di tempat pekerjaan tersebut, posisinya jadi helper. Selama 3 bulan. Nah, sebagai helper sebagai 3 bulan sebagai teknisi atau maintenance Bang. Nah, posisinya itu nge-backup pekerja-pekerja di sana yang nggak masuk atau izin awalnya. Nah, 3 bulan selesai, akhirnya gue lanjut Bang di kontrak 1 tahun. Oke. Nah, ditempatin di satu tim yang disebut tim animasi Bang. Tim animasi? Tim animasi. Nah, gue juga nggak tahu awalnya ini kerjanya ngapain aja gitu, nge-handle permainan-permainan apa aja di sana. Nah, jadi gue jelasin sedikit Bang. Jadi satu tim ini terdiri dari kepala seksi, 2 senior pada saat itu, sama 2 mekanik junior lah, itu teknisi junior. Dan gue termasuk di dalamnya itu. Nah, singkat cerita, gue ditempatin di wahana boneka Bang. Oke. Di tempat rekreasi atau tempat hiburan tersebut. Nah, oke lah, karena gue baru, gue diajak keliling dong Bang. Cara kerjanya kayak gimana, apa aja yang harus dicek, terus perbaikan segala macam tuh. Kita di jalan-jalan lah, kasih tahu begini. Nah, udah selang seminggu, 2 minggu, karena gue udah tahu nih apa aja yang harus gue kerjain. Jadi gue ditugasin sama teman gue nih, kita sebut aja ya Abbas lah ya, kita sebut aja nama samaran. Nah, gue ditugasin sama Abbas ini ditemenin ke wahana boneka ini, tapi bagian arah pintu masuk Bang. Jadi kita ngecek ini Bang, ada yang pintu keluar, ada yang pintu masuk. Jadi posisinya di tengah-tengah kita. Nah, pertama ya udah kita ke pintu masuk nih Bang. Awalnya tuh nggak ada apa-apa. Nah, gue ditugasin buat ngebenerin salah satu boneka Bang. Oh, tapi ini udah selesai beroperasi apa belum? Kita setar jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi sebelum beroperasi. Betul. Ya? Kita itu setiap hari gitu. Setiap hari. Kita untuk bagian teknisi di sana jam operasional nih Bang. Untuk jam kerjanya itu jam 7 sampai jam 10. Oke. Untuk teknisinya. Jadi sebelum tempat rekreasi ini dibuka. Berarti sebenarnya kerjanya nggak nyampe 8 jam itu? Sisanya standby dan monitoring Bang. Oh, sisanya standby. Iya, tetap kita jam 8 jam kerja, sisanya standby dan monitoring. Apabila saat udah opening, udah buka wahana tersebut, ada perbaikan atau kerusakan, nah kita tugasnya standby di situ. Ini sorry ya, agak gue potong dikit ya, biar gue masuk dulu nih. Di tim animasi ini, selain di wahana boneka ini, itu ditugasin nggak di wahana-wahana lain? Ya, jadi satu tim ini ditugasin di beberapa wahana. Yang ada animasinya? Yang ada animasinya, khusus untuk tim gua yang ada animasi boneka, terus special effect, nah gitu-gitu. Jadi gue ditugasin seperti itu. Dan beberapa wahana ada yang kayak gitu. Nah, singkat cerita Bang, gue ditugasin untuk benerin satu boneka Bang. Nah, kita sebut tadi daerah Jawa lah. Boneka itu. Oke. Ya kan? Daerah Jawa. Dibenerin untuk diperbaiki di bengkel. Nah, untuk bengkel gue sendiri Bang, letaknya itu posisinya ada di belakang gedung wahana tersebut Bang. Oh, persis di belakang? Iya, wahana tersebut. Jadi bengkel gua, bengkel si mekaniknya si wahana tersebut, posisinya di belakang. Nah, kalau digambarin Bang, bengkelnya itu dia segaris. Nah, posisi letak bengkel gue ini ada di tengah-tengah Bang. Sebelah kanannya itu ruang panel listriknya dia itu, wahana itu. Jadi pusat utamanya di situ. Sebelah kirinya itu ruang pompa atau ruang penyimpanan. Sebelah kirinya lagi itu kamar mandi kosong yang nggak kepake. Nah, nanti ada hal sesuatu nih Bang di situ yang bakal nanti gue ceritain nantinya. Oke. Nah, singkat cerita, gue ditugasin boneka itu gue bawa keluar ke bengkel gue. Nah, terus apa tuh ya? Dengar nggak lu? Kok ada suara? Dengar. Ada suara cewek kan? Apa tuh, Cuk?
ada yang getok tadi kan? Iya. Jeduk. Kenceng banget. Terus, ya. Denger lu ya? Iya, gue denger tadi. Iya kan? Iya, Di soalnya. belakang lu. Sini belakang. Belakang lu. Hah? Ini seriusan bang, ini mungkin Seriusan, tapi nggak ada apa-apa. Serius. Serius. Enggak. Suara ceweknya denger gua. gue iya, cewek cewek tadi. Tapi di belakang suara ceweknya. Gitu ya. Nggak tahu lu bang. Kita lanjut Gue dah. deg-degan cok. Kan gua anjir. Kalau gue, aduh, ya, takutnya ada yang jatuh kayak di situ. Enggak, dipukul itu, bukan jatuh. Dipukul dari sana ya? Kayak dipukul. Deg-deg. Tahu lah. Ya udah lanjut ya. Ya jadi Sampai mana tadi? bos boneka. Oh iya, bonekanya mau dibawa ya? Iya. Nah terus boneka itu gue bawa bang ke bengkel. Buat tujuannya buat besok pagi udah ready. Oke. Tuh. Singkat cerita, lanjutlah nih gua sama tim gua ini ke wana-wana lain. Nah, di jam 3 sore, Bang, gua udah mau mulai prepare nih, Bang, boneka yang tadi pagi gua siapin buat gua benerin. Nah, di jam 4 itu gua mulai motong-motongin besi sampai jam 5-an, setengah 6. Sore tuh. Sore. Jam 4 sampai jam 5-an menjelang setengah 6. Itu gue masih motongin besi bang. Jadi ternyata rangka-rangka itu di boneka itu udah mulai patah-patah. Alhasil gue bikin rangka baru. Singkat cerita gue gerindain itu besi-besi dari ruang panel listrik yang tadi gue sebut sebelah kanan gue itu bunyi besi diketok bang. Ting, ting, ting. Ya pertama itu suara gerinda kan berisik nih bang. Gue nggak notice bang. Gue tetap ngerjain itu besi. Ya karena berisik banget kan. Iya, segala macam. Gue nggak notice. Nah, suara kedua tuh muncul lagi bang, dan ritmenya lebih cepat. Ting, 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 ting. Gue baru notice di situ bang. Gue matiin mesin gerinda, gue tengok sekitar bang, kiri kanan gue tengok. Nah, posisi di belakang itu juga ada jalan setapak buat khusus karyawan. Jalan setapak. Nah, itu sepi bang. Dan biasanya tuh rame di depan jalan itu kan ada jalan rayanya tuh yang buat ke pelabuhan, buat nyebrang-nyebrang ke pulau buat gitu, kemana-mana ya. Ya, itu sepi bang pada saat itu, nggak ada angin, pokoknya sunyi lah. Dan suara ketukan itu saat gue matiin mesin gerinda kan suara itu kan tetap jalan tuh, ting 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 ting, dan ritmenya makin cepet bang, ting 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 ting. Itu suara dari panel listrik. Dan di sana itu nggak ada komponen atau spare part besi. Dia hanya pintu-pintu panel aja gitu, MCB, breaker itu di situ aja. Dan suaranya ada di panel situ. Gua panik bang, gua gedor bang, tembok ruangan gue itu yang satu garis sama panel itu. Ruangan itu gua gedor temboknya, berhenti bang, suaranya. Nah berhenti, gua lanjut dong, gua kira aman. Saat gua nyalain gerinda itu mesin lagi tuh, mau nyentuh besi. Mau nyentuh besi itu bunyi lagi bang, makin cepat lagi, makin kencang, makin ritmenya makin cepat. Gua panik, gua matiin mesin gerinda, gua taruh seadanya itu barang gua, kerjaan gua masih berantakan, gua tutup workshop gua cabut bang dari situ. Nah sampai ke ruang loker, ruang istirahat, gua lari-lari udah keringetan, kepala seksi gua bang masih ada di situ nanya, "Bang, kamu ngapain lari-lari, ada apaan nih bang?" Dia bilang gitu. "Enggak pak, tadi saya dari wahana boneka, pas mau ngerjain buat pekerjaan besok, tiba-tiba ada suara pak." "Suara apaan? Kayak gimana?" Nah, ekspresi kepala seksi gue ini seolah-olah udah tahu bang. Jadi kayak senyum, ambil ketawa kecil gitu lah bang. Dia bilang, "Kenapa emang? Ada suara apa?" Gitu kan. "Ada suara besi pak, diketok," saya bilang gitu. Terus ritmenya itu makin cepet pak. Nah, kepala seksi gua langsung notice, "Ini jam berapa, Bal?" Dia bilang gitu. "Jam 5:30, Pak," dia bilang. "Oh, 5:30 itu kalau di sini nggak boleh kerja, Bal," dia bilang gitu. Oh gitu? Iya, nah karena gua masih baru, Bang. Gua nggak tahu nih, Bang, peraturan-peraturan di sana yang harus boleh kerja jam berapa, dari jam berapa. Gua nggak tahu tuh, Bang. Peraturan nggak tertulis ya? Iya, gitu. Karena kan gua masih baru hitungan tuh, Bang. Masih baru masuk tim situ juga kan. Nah, dia bilang, "Ini jam berapa?" Dia bilang. "Udah 5:30, Bal. Kalau di sini itu nggak boleh kerja dari jam apa sampai jam 5. Jam 5 tuh udah stop," dia bilang gitu. "Kalau lebih dari jam itu, kamu tahu resiko, Bal," dia bilang. "Ya salah satunya ini. Udah anggap aja itu mau kenalan," dia bilang gitu. Oh gitu? Iya, awalnya. Ya
Maksudnya kalau emang ada hal gitu, infoin lah bang. Maksudnya kan jadi panik gua kan, takut. Ya udahlah, itu berlalu. Paginya gua cerita nih bang sama temen gua satu tim, si Abbas itu. Nah, gue ceritain tuh, dia ketawa bang. Besok-besok makanya kerja lagi aja lu ngandem, gue mah ogah, dia bilang gitu. Ya, gue ketawa di situ kan. Nah, singkat cerita lagi, pernah kejadian bang, kita ngecek nih bang, sama formasinya sama bang, 2 ke pintu masuk, 2 pintu keluar. Nah, gue jalan. Jadi pengecekan di sana bang, nggak naik perahu bang. Enggak. Ya kita cuma ngedorong perahunya aja. Maksudnya? Buat nyebrang. Kan ada kita kan dibatasi sama aliran airnya itu. Kalau wahana itu kan ada perahu terus ada alirannya. Nah, buat nyebrang ke sana, kita tuh naik perahu, bukan naik perahu, ngedorong perahu aja. Manual. Oh, manual gitu ya. Iya, karena kan pompanya belum aktif. Iya, biar cepet juga kan karena itu kalau nggak didorong lama kan jalannya. Kita ngejar waktu juga. Nah, terus suasana nih Bang, di sana itu saat buka dan sebelum buka itu beda Bang. Gimana tuh? Pertama, lampu-lampunya yang di sana itu ornamen merah, kuning, segala macam itu belum aktif, belum hidup. Gelap dong. Gelap. Jadi lampu kerja aja bang, putih gitu kan, itu juga remang-remang gitu kan. Terus kedua, belum ada suara-suara nyanyi-nyanyian, backsoundnya belum ada. Alhasil, suara mesin itu, suara besi berdecit, itu kedengaran jelas bang. Wah, anjir kebayang gua. Ngek, kayak gitu bang. Sehoror itu aslinya bang. Tuh. Gila dah. Nah, rinding gua. Singkat cerita, gua ngecek lah nih sama si Abbas ini kan. 2. Ada 1 boneka bang, di Jawa juga bang. Di daerah Jawa nih. Iya, di daerah Jawa kan ada beberapa daerah atau negara gitu kan. Nah, di daerah Jawa juga 1 boneka yang posisinya duduk. Awal posisinya duduk, itu bajunya berantakan bang. Jadi kan dia pakai kostum. Itu berhamburan semua, wignya berhamburan, jatuh semua. Awal kita nggak curiga tuh, mungkin pengunjung ada yang iseng naik ke panggung, ke stage itu, terus ngeberantakin. Kita rapin lagi bang, kita rapin lagi, seperti semula dah, seperti semula nggak ada masalah. Pada saat itu nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Udah begitu, kita cek CCTV bang, penasaran dong. Awal hari pertama tuh. Kita cek CCTV, minta tolong sama tim lain nih bang, ada tim khusus buat CCTV area sana. Coba dong bro, minta tolong nih dicekin di area ini, dia bilang. Ya udah, kita cek bareng-bareng. Lu tau nggak bang, itu bukan pengunjung bang yang berantakin itu bang. CCTV itu, dari CCTV itu nggak tahu tiba-tiba bless gitu. Saat pengunjung sepi, jadi nggak ada yang lewat. Itu yang pertama. Itu di jam operasional nggak tapi? Di jam operasional sekitar pagi itu bang, sekitar jam 11.30 12. Itu terbang gitu aja baju-bajunya? Iya. Wah gila. Jadi karena menyangkut ya tempat ya bang, jadi nggak boleh kita karyawan pun nggak boleh simpan video itu. Iya dong, nggak boleh. Buat ngejaga, takutnya ya terdengar ke orang luar gitu bang. Nah udah kayak gitu, itu berjalan selama 2 bulan bang. Maksudnya? Jadi besoknya, kita kan besok paginya kita ngecek nih, kita rapin lagi nih bajunya, kostumnya lah. Besoknya lagi itu berantakan lagi bang, berantakan lagi. Itu terjadi sampai 2 bulan bang. Kayak gitu? Iya. Di CCTV pun sama bang. Gua gimana ya? Seolah-olah nggak seneng bang. Nggak tahu lah orang penunggu situ dipakein kostum. Nah, singkat cerita, senior gue nih bang, ada, kita sebut aja Mang Kribo lah ya. Si Mang Kribo ini mungkin ngelihat timnya ini kok heboh banget gitu. Apa sih? Dilihatlah boneka itu bang. Ngelihat boneka itu, gue nggak tahu lah ya si Mang Kribo ini bisa atau enggak. Cuman pada saat itu dia ditulisin bahasa Arab bang. Sama dia? Iya. Kan ada tuh solasi kertas bang. Iya. Ditulisin bahasa Arab pakai spidol, tempelin di kepala bonekanya bang. Kepala bonekanya. Terus ditempelin kepala bonekanya. Itu 2 hari kostumnya masih nggak berantakan bang. Kostum tuh nggak berantakan. 2 hari? Nah normal 2 hari. Mantap. Hari ketiga berantakan lagi bang. Hari ketiga. Jadi kayak apa ya? Dia ini kayak antara nggak seneng sama ngajak main bang. Gitu. Antara 2 itu. Antara 2 itu ya? Iya.
Nah, terus hari ketiga kan ngecek lagi nih Mang Kribo nih. Nah, ya Mang Kribo itu pegang palanya boneka. Terus nggak tau lah, kita pada saat itu ya kita di situ cuman dia ngebacain apa segala macam. Nah, akhirnya udah selesai. Udah yuk, nggak apa-apa dah, aman. Dibilang gitu doang tuh bang. Nah, udah besoknya nggak ada masalah bang. Itu bertahan sampai seminggu. Berantakan lagi. Nah, dibenerin kostumnya lagi bang. Lu tau nggak bang, kan di sana itu ada penggeraknya pakai motor bang. Adalah boneka itu digerakin sama motor bang. Iya. Motor itu rusak bang. Pertama kostumnya berantakan, kedua penggeraknya rusak. Ya kan? Nah, posisi gua pada saat itu sama Mang Sop ini, senior gua nih, Mang Sop ini. Jadi Mang Sop ini orangnya ceplas-ceplos bang. Orangnya ceplas-ceplos lah. Gua ngecek, mati kan bonekanya, gue yang benerin bang posisinya gue ini boneka bang, gue dibelakangin, penggeraknya di belakang boneka ini. Oke. Otomatis kostumnya ini kan gue bukain, iya, disingkep. Ya kan gitu ya. Posisi si Mang Sop ini di depan bonekanya. Oke. Nah udah gitu gue asik aja bang benerin tuh boneka kan. Nggak tahu kenapa pada saat itu baut yang buat pegangan si motor itu tuh kerasnya minta ampun bang. Biasanya tuh itu ringan-ringan aja karena cuma pakai obeng plus aja bang. Iya. Gitu. Dan bautnya juga kecil. Nah pada saat itu keras bang. Si Mang Sop ini ngedumel bang. Sambil mukul-mukulin boneka itu pakai kain lap, ngajun. Lu kok malah nyusahin gua sih gitu. Mau dibenerin malah disusahin. Dia bilang gitu. Udahlah nggak usah nyusahin orang. Dia bilang. Dipukul-pukul bang. Dikepret-kepret gitu boneka itu. Nah, nggak lama abis ngepretin si boneka, itu ada suara ngegerem bang di belakang bang. Gitu. Gua pada posisi itu bang, bulu kuduk gua merinding sampai ke ubun-ubun. Itu ngegerem, itu jelas banget bang, kayak gua marah. Nah, gua posisi itu nggak bilang bang ke senior gue nih, ke Mang Sop ini, gua nggak bilang. Gua cuma bilang, udah mang besok pagi aja. Ntar dibenerin, susah bautnya, gue bilang gitu. Nah, udah singkat cerita, udah yuk cabut kita keluar. Gue masih belum cerita bang, kayaknya orang ini nih nggak denger juga, cuman gue yang didengerin. Soalnya kenapa? Ekspresinya biasa aja. Nah, udah gitu gue jalan nih bang, arah mau pintu keluar. Jalan, sampai mau deket gue lari bang. Gue panik, gue lari. Nah, sampai ke bengkel gue itu ke belakang. Nggak lama dia nyusul, lari juga tuh bang. Terus dia bilang, lu ngapa sih bang? Lu ninggalin gua? Gitu kan kata Mang Sop. Mang, lu tahu nggak mang tadi saat lu mukul-mukulin tuh boneka yang gua benerin, itu ada yang marah bang, ada suara ngegerem. Dia bilang, lu sih apa ngomel-ngomelin tuh boneka? Udah tahu tuh boneka? Ya nggak tahu lah ya, ada ininya apa enggak? Gua bilang gitu. Penunggunya. Dan sekali gitu, emang iya pak? Gue nggak dengerin apa-apa. Iya, lu nggak didengerin. Gue yang dengerin bang. Marah no, gitu. Nah, singkat cerita itu besoknya dibenerin sama teman gue nih, satu ratingan gue, si Bas ini. Itu nggak apa-apa bang. Gue hampir diledekin bang. Lu gini aja nggak bisa bal. Gak kenapa-napa. Ini buktinya motornya, dia bilang gitu. Ya pokoknya kayak gitu loh Bas. Gue nggak ngebahas tuh, nggak ngemanjangin. Nah terus ada juga nah setelah itu bang. Itu boneka aman bang. Terus sampai gue jalan ya 5 tahun kerja di sono, itu nggak ada aneh-aneh lagi si boneka itu ya, khusus boneka itu. Berarti selama 2 bulan itu bertrouble tuh boneka. Iya. Dan bajunya selalu terbang-terbang tuh. Selalu terbuka, semeraut loh bang. Tunggu, ini boneka yang kalau gue lagi jadi pengunjung nih. Iya. Gue di perahu. Iya. Dia sebelah mana? Sebelah kiri. Di deretan Jawa pokoknya. Jawa, sebelum jembatan. Ada sebelah kiri. Boneka cewek cowok? Cowok. Boneka cowok. Nah itu dia gerakannya kayak gini-gini. Oke. Gerakannya gimana? Kayak gini-gini gerakannya. Kayak seolah-olah menyapa pengunjung. Kayak gitu. Pakai baju berarti ya baju adat Jawa ya? Jawa gitu. Cuman berantakan terus gitu. Nah terus pernah kejadian lagi bang di wahana boneka ini bang. Singkat cerita, kan gue posisi itu kan masih baru tuh bang, masih jalan 3 bulan di tim itu ya, tim itu masih baru, masih jalan 3 bulan. Nah, gue ditugasin pada saat itu sendiri bang, buat ngecek karena tim gue
ke wahana lain, tempat lain untuk ngecek wahana yang ada wahana lain yang lebih membutuhkan orang, Bang. Iya. Alhasil gue ditugasin sendiri di situ. Oh ya, gue kira ya nggak apa-apa, Bang. Udah biasa lagi, karena kan selang udah 2 bulan itu udah gak ada masalah, Bang. Udah kayak gitu, jalan gue biasa pintu masuk dulu, bawa dorong perahu, santai. Nah, sampai arah pintu masuk ujung itu, gue balik lagi, Bang. Jadi sistemnya keluar masuk gitu, ngecek sebelahnya. Ntar kalau ada yang rusak, mungkin gue nyebrang lewat perahu, kayak gitu. Nah, pas gue posisi masuk lagi ke arah pintu masuk, arah masuk lagi gitu ke dalam, itu satu, jadi sama masih di area Jawa juga. Jadi dia itu macam-macam, Bang. Ada daerah Kalimantan, Sulawesi, satu studio gitulah. Itu bonekanya, matanya, Bang, arah ke gue semua, Bang. Set. Itu. Awalnya nggak kenapa-napa, awalnya biasa, dia pada posisi masing-masing gitu, ada posisi, ya kayak gitulah standar gitu. Saat gue balik lagi, tuh, itu apa namanya, matanya itu, si boneka itu, semua, Bang, satu ruangan itu tertuju ke gue, kayak ngelirik, gitu. Gue di situ mau gimana ya, mau lari juga nggak bisa, mau teriak pun nggak ada orang denger. Hasil gue abaikan, Bang. Gue jalan biasa tuh, Bang, dengan rasa takut yang udah rasanya gue pengen cabut lah dari ini sini nih, pengen pindah, pengen keluar gitu kan. Dah, tapi gue jalanin aja lah. Akhirnya gue jalan pintu keluar, biasa jalan. Lu tahu, Bang, saat udah gue ngelewatin kawasan itu, posisi mata itu balik lagi seperti semula, Bang. Kayak udah kayak gitu, Bang. Apa ya, gue bilang sehoror itu, gue bilang. Tapi emang sehoror itu ya? Maksudnya di kawasan Jawa ini sehoror itu ya? Iya. Itu nggak tahu, Bang, ya. Ada aja, Bang. Ada aja gangguan-gangguan. Kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Itu kan satu studio. Iya, satu studio, satu ruangan lah. Sehoror gitu mereka ya? Gitu, Bang. Gila. Separah itu. Itu padahal ya kita taruhlah jam 8 pagi itu, Bang. Itu pagi, Bang, bukan sore, bukan malam. Oke lah kalau malam udah waktunya mereka kan. Ini pagi. Dengan suara mesin, belum ada backsound, lampu-lampu juga masih ya redup kayak gitu kan. Udah tuh, gue jalan biasa tuh, Bang, dari situ. Gue tetap kayak seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa, cuman gue udah takut, Bang. Nah, terus arah pintu keluar, arah workshop gue itu, gue ngelewatin stek Jepang, Bang. Jadi udah bukan kawasan Indonesia lagi. Di luar negeri. Luar negeri. Oke. Ada satu boneka, Bang, di situ. Posisinya ada di belakang, pakai baju kimono. Cewek nih berarti bonekanya. Cewek. Oke. Boneka itu memang didesain gak gerak, Bang. Diem ya? Diem. Boneka itu didesain memang diem, gak gerak. Cuman badan itu lengkap, Bang. Satu boneka itu lengkap. Ada tangan, lengkap, ada 5 jari. Satu tangan itu, terus ada kuping, ada hidung, semua lengkap. Nggak tahu kenapa, Bang, boneka itu ngelirik lagi ke gue, Bang. Gue curiga, Bang, di situ. Ini boneka nggak gerak nih. Karena gue tahu mana yang mati, mana yang menggerak gitu kan, mana yang nggak gerak. Terus gue jalan biasa, Bang. Posisi gue lurus pandangan. Terus ini boneka ini ngelirik ke gue nih. Otomatis gue refleks dong, ngelirik doang. Gerak. Terus gue perhatiin lagi, gue jalan biasa. Itu lirikannya nggak apa gitu loh. Maksudnya cuman malah ngikutin gitu loh. Lirikan tuh malah ngikutin. Ya gue liat balik, Bang. Gue liatin gini. Gue liatin begini. Dia ngikutin. Oh, jadi dia kayak gini? Iya. Jadi kayak lirik gini nih. Dia kan diem nih. Boneka nih pakai kimono nih. Dia gini nih. Ini. Dia kayak ngikutin gerakan gua. Sampai jangkauan matanya dia udah jauh, ini lepas gitu. Dia balik lagi gini. Seperti semula. Itu yang pernah ngalamin di situ. Terus ada lagi, Bang. Jadi ini kejadiannya pas pengecekan malam, Bang. Malam lu kerja nih? Iya. Udah masuk jam 7? Iya, jadi di sana itu pengecekan malam, misalkan kalau misalkan ada rombongan, Bang. Nah, rombongan dari perusahaan mana, dengan jumlah yang besar, banyak. Jadi, kita itu buka lebih awal. Di jam 8, Bang. Oh. Okay. Jadi, selama 2 jam itu waktu khusus rombongan. Oke. Nggak dicampur sama pengunjung luar lain. Private lah mereka. Iya, gitu. Khususin lah nih untuk rombongan tersebut.
Alhasil kita nggak mungkin dong ngecek pada pagi harinya tuh dia jam 7 karena nggak keburu bang. Iya. Nah jadi ditugasin kita tuh sama itu bareng bang sama kepala seksi gue, jadi lengkap formasi kita nih, lengkap. Nah itu cek ke wahana boneka itu juga pada malam-malam ya sekitar jam 7 bang, nggak malam lah itulah, habis isya lah kita ngecek itu kan. Nah kepala seksi gue tiba-tiba bilang, pengecekannya jangan pisah ya, dia bilang gitu. Jangan 2 ke kanan ke pintu masuk, 2 ke kiri ke pintu keluar. Enggak kayak gitu, dia bilang gitu. Jadi kita satu tim itu ya berlima ya, berempat itu apa namanya bareng-bareng. Jadi kita rombongan ke pintu masuk dulu nih, masuk aman bang, nggak ada masalah pada saat itu. Nah geserlah arah pintu keluar bang, pintu keluar. Di pintu keluar itu kan ada wahana sirkus, terus Portugal, sampai ke Rusia nih bang. Rusia ada boneka di atas posisinya bang. Itu rusak bang, nggak gerak. Wah ini nggak gerak nih gitu kan. Nah, yang ditugasin gua sama si Bas-Bas ini. Kata kepala seksi gua, yaudah kamu ngecek nih berdua di atas gitu kan. Kita naik lah, ada khusus tempat tangganya gitu. Nah udah ngecek ke atas, sampai gue buka cover boneka itu bang, itu di daerah sirkus, bagian sirkus itu ada suara woi gitu. Itu pas mau buka cover, gue masih ingat betul bang memori itu bang. Pas buka cover, mau megang si motor itu suara woi. Tapi yang didengerin gue masih Bas-Bas ini doang. Gue tatap-tatapan bang, gue langsung, ya udah refleks, gitu. Gue tengok kan ke bawah, gue bilang, gue mau mastiin nih senior gue sama kepala seksi gue denger nggak, tapi dia asik ngobrol bang, ngobrol lah, udah canda-canda, ketawa-ketawa gitu kan, ngobrol gitu. Nah, gue ada asumsi nih bang, wah, gue didengerin gue sama si ini aja nih, si Bas doang nih. Terus si Abbas ngasih kode karena dia orang lama kan dibanding gua. Udah bang, lu tadi bisik-bisik lah, lu lanjut aja gitu. Oke Bas, gua bilang gitu. Udah tuh, saat posisi kedua bang, gua mau lanjut lagi nih bang, mau ngebuka dudukan si motor ini, penggerak ini. Suara kedua bang dari situ juga, woi, lebih jelas bang, suaranya ngebas bang. Itu suara WOY itu jelas, sampai segitunya nyuruh bisa nyiruin suara kita gitu. Nah udah begitu, suara kedua ini yang lain teman-teman gue yang senior gue itu baru dengerin bang. Nah dia awal kepala seksi gue bang notice, tunggu dulu, dia bilang gitu ke arah gue nih ngomong, Bas kamu denger nggak? Dia bilang gitu. Denger pak, malah 2 kali, gue bilang gitu. Enggak nih sekali, dia bilang gitu. Dia nggak denger ya. Karena yang pertama, ya udah gue nggak didebat, gue ngedebatin tuh di situ. Iya pak, 2 kali, enggak cuma sekali. Oh iya, gue gituin doang. Terus tanyain tuh, Bas kamu denger nggak? Denger pak, gitu kan. Terus si Mang Sop sama Mang Kribo ini tanyain juga, kamu denger nggak? Denger pak, gitu kan. Oh berarti semua didengerin nih ya, dia bilang gitu. Ya udah, Bas baca doa dulu, dia bilang gitu. Nah, kepala seksi gue bang, ini orangnya taat agama bang, bagus agamanya bang, gitu. Jadi mungkin dia udah punya tahu lah kode-kode kayak gini-gini lah ya kan. Ada hal takutnya terjadi apa-apa bang. Nah, udah singkat cerita, akhirnya tuh gue cabut penggeraknya, nggak ada apa-apa tuh bang, normal, lanjut bang arah pintu keluar. Saat pintu keluar, gue jalan, posisi gue paling belakang bang. Namanya juga anak baru lah kan, masih bontot. Nah, gue di belakang, gue nengok bang ke posisi. Jadi posisi si Rusia ini segaris lurus sama posisi wahana si sirkus. Nah, area sirkus. Iya satu garis lurus tuh bang. Otomatis kalau dari sirkus kelihatan ke Rusia pun sama kayak gitu, kelihatan juga ke arah sirkus. Gue tengok bang ke belakang, iseng aja. Lu tau nggak bang, ada di sirkus itu ada yang kecil itu, ya, itu ada apa namanya? Bayangan tinggi gede bang, dan itu bukan sekedar bayangan bang, itu ada bulunya, dan itu kan tinggi bang, itu tinggi. Yang gue lihat itu sampai atap itu segini bang, jadi ini ke atas itu nggak kelihatan sama gue.
Jadi gue ngeliat dari sini ke bawah. Itu ya tinggi gede, ada bulunya. Jadi kepala ini nembus atap. Udah atap kan tinggi tuh. Bisa ada 2-3 meter gitu. Gue nengok, astagfirullahaladzim, gue bilang. Aduh, gimana nih ya? Gue masih bingung bang, pas posisi-posisi kayak gitu karena gue masih baru. Gue panggil lah, megang bahu si Bas ini. Bilang, Bas, lo tengok belakang dah. Gue bilang, apaan sih? Nah kalau si Bas ini orang apa ya, sering ngeledekin gue bang, orangnya karena tahu dia gue tuh takut gitu. Apaan sih? Gitu kan. Dulu, ya senior gue masih jalan biasa. Gue tarik ke si Bas ini. Itu lo lihat di belakang. Ada apaan sih emang? Udah lu lihat dulu. Nggak ada apa-apa bang. Terus, nah jadi setiap kejadian kayak gitu bang, kita nggak pernah cerita di dalam bang. Gue cerita di luar. Habis kayak gitu, udah ngecek ada masalah, gue keluar bang. Ngobrol lah kita diskusi. Nah soal kejadian tadi, dari kepala seksi gue, senior gue, sampai yang terakhir gue ceritain. Iya pak, tadi saat pas abis ada suara gitu, terus kita jalan ke pintu exit. Nah itu saya ngelihat pak, ada bayangan tinggi gede. Nah itu tinggi gede cuman pak dari bahu doang ke bawah, bahu ke atas ke kepala itu nggak kelihatan, sudah tembus ke atap gitu. Iya bang, iya pak, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh, udah kita baca doa dulu aja ya. Nah jadi kita baca doa dulu tuh bang di situ bang. Baca doa dulu. Nah setelah itu nggak ada apa-apa bang, aman di situ bang. Nah, kita ngecek ke warna-warna lain. Nah, udah aman tuh. Terus besoknya tuh ada lagi kejadian. Jadi ini kejadian ini bang nggak runtut bang, nggak besok. Terus lanjut enggak. Jadi selang 2 bulan kemudian baru ada ntar 3 bulan kemudian gitu. Selama 5 tahun itu bang pasti ada, terutama di waktu-waktu besar bang, kayak misalkan malam Natal. Nah, terus kayak malam 1 Suro kayak gitu. Itu ada. Kayak hari Nyepi. Nah, kayak gitu itu ada bang, dia pasti nunjukin bang. Nah, terus lanjut lagi cerita pengalaman gue waktu di Wahana Boreka itu, gue monitoring lagi bang, ngecek lagi pagi-pagi, setiap pagi-pagi pokoknya itu kejadian itu. Mas siapa nih lu ngecek? Nah sekarang ini ada anak baru bang. Anak baru nih? Anak baru. Oh lu udah senior berarti sekarang? Iya, naik sedikit gitu kan. Nah, namanya Bim Bim lah, kita sebut lah. Bim Bim. Si Bim Bim nih kan. Bim Bim ini orangnya berani tapi lucu bang. Berani tapi lucu. Sama kalau dia nggak tahu ya dia pernah ngalamin apa gitu kan. Cuman pada saat itu gue ngecek di sana ada biasa dari pintu masuk terus balik lagi ke arah pintu keluar gitu. Nah terus pas di pintu keluar itu di setek Afrika kalau nggak salah, di bagian Afrika itu gue ngelihat ada mainan bang, mobil-mobilan ditaruh di stek dekat boneka. Nah di sana kan peraturannya pengunjung nggak boleh naik, nggak boleh naik. Nah jadi gue takutnya ada pengunjung naik dong, cek CCTV lagi bang, ya kan, cek CCTV lagi. Itu tau nggak lo bang, mainan itu gerak tiba-tiba ada tuh dari belakang panggung bang, itu kayak jalan. Tapi selang sejam terjalan. Jadi awalnya nggak ada nih di CCTV itu nyorot, awalnya nggak ada nih. Terus tiba-tiba ada dia muncul dari ya, di balik panggung itu ada kayak tirai. Nah itu jalan tiba-tiba ada. Sampai posisi gue lihat itu pagi harinya. Nah, awalnya gue nggak curiga tuh bang sebelum ngecek itu kan. Gue bilang sama si Bas ini, Bas, ada mainan nih bagus ya kan. Langsung ditepok bang. Taro, nggak usah diapa-apain, nggak usah diambil, taro, dia bilang gitu. Ngapa sih? Udah taro, nggak usah banyak tanya, dia bilang gitu kan. Gue taro bang, nih posisi semula nih. Nah, udah begitu, biasa ngecek bang, itu nggak ada apa-apa bang. Nah, kan pada saat itu kan gue ngecek tuh CCTV, ternyata gue tahu tuh itu gerak sendiri kan. Udah tuh hari kedua, hari ketiga tuh masih ada di posisi yang sama. Nah terus selang 2 minggu bang, ini 2 minggu, si mainan itu bang tiba-tiba nggak ada. Oke. Nah penasaran dong, karena selama 2 minggu ke belakang itu ada aja letaknya di situ, nggak kemana-mana ya kan. Lu tahu bang, itu bonekanya mundur lagi, mainannya itu, mobil-mobilan itu mundur lagi,
ke posisi yang pas pertama kali gue lihat keluarnya dia itu hilang udah. Nggak tahu siapa yang, nggak ada orang di situ sebenarnya, clear area gitu. Jadi nggak ada orang siapapun, bahkan pekerja, karyawan nggak boleh kalau misalkan tempat itu udah dibuka. Tirai di belakang tuh apa? Tirai itu belakangnya pompa bang. Pompa pintu Maksudnya? emergency exit kan terus pompa. Kan perahu itu didorong sama pompa bang. Iya. Nah, pompanya di situ. belakang, iya di belakang itu. Posisinya gelap bang, lembab. Tapi bisa orang lewat situ? Bisa. Cuman itu dipakai kalau emergensi. Dalam arti emergensi tiba-tiba mati lampu listrik, gelap, kan ada exit nyala, aksesnya lewat situ biar lebih memudahkan. Dan itu nggak tahu mainan siapa ya? Gue nggak tahu bang, mainan itu tiba-tiba ada dan tiba-tiba menghilang bang. Nah terus lanjut lagi, ya mungkin udah jalan setahun lebih gue di sana. Jadi ada accident bang, ada satu kejadian. Ini terjadi sama teman mekanik di wahana boneka itu. Tim mekanik. Kan di satu wahana ada tim mekanik, tim animasi kayak gua, tim listrik, ya kan, tim CCTV. Tim mekanik ini kerjanya apa? Dia khusus benerin pompa, Bang. Oh, dia tim yang pompanya? Iya, pompanya. Kalau gua kan bonekanya. Iya. Terus ada lagi yang lampunya, tim listrik. Nah, dia khusus buat pompanya. Oke. Nah, singkat cerita, si orang ini yang kita sebut Mas A lah ya. Mas A ini ngecek bang sama taruhlah kalau yang satu lagi Bang Baba ini. Nah si Mas A ini ngecek nih sama si Mas Baba ini. Nah berdua dia tuh memang ditugasin kita tuh kalau nggak sendiri berdua bang, nggak boleh satu tim itu rombongan berlima gitu, nggak boleh bang. Karena ngejar waktu. Yeah. Karena kan jam 10 pasti buka itu. Singkat cerita, ada 2 pompa di situ, 1 pompa penggerak utama, 1 cadangan bang, spare. Jadi misalkan kalau ini rusak, tinggal ditukar pompanya. Si Mas Bayi ini ditugasin sama si Mas A ini suruh matiin panelnya bang, MCB-nya, ya kan biar nggak terhubung, karena posisi masih muter bang. Iya. Yeah. Nah, oke dia si Mas Bayi matiin, balik lagi. Nah si Mas A ini ngebuka dudukan si pompa bang. Nah jadi pompa ini terhubung sama kita sebut Danfoss kayak gearbox. Iya. Yeah. Pompanya ini kayak semacam motor listrik gitu loh bang, kayak motor 3 pas gitu kan. Segede gini lah. Iya, udah gede gini. Nah dihubungin sama si penggeraknya bang, sama kopel. Nah kopel ini dikunci sama baut. Bautnya nongol. Jadi nggak full rata gitu nggak sih. Jadi kopel begini. Nah ada bautnya buat mengunci, jadi biar nggak kemana-mana tuh. Iya. Nah baut itu nongol. Tapi jadi nggak full masuk ke dalam, ada space 2 cm gitu kan, nongol. Udah gitu, pas posisi udah mau narik si pompa itu muter bang, pompa itu bang. Nah karena nongol baut itu kena celana si Mas A ini bang, bautnya itu keputer bang, celananya dia. Nah terus kena tulang keringnya sini, keputer baut jadi kegerus. Nah kayak gitu si Mas Bayi ini kan panik dong. Untungnya bang dia narik si Mas A itu. Oh bang tarik tuh, posisi muter tuh bang, posisi muter, tarik sampai sobek bang celananya itu kan putaran pompa itu kena baut itu nyangkut, tarik udah berdarah bang. Ini udah berdarah tulang keringnya dia, sobek lah kan. Hingga cerita dibawalah ke rumah sakit terdekat bang. Rumah sakit terdekat dibawa. Nah, posisi itu masih muter bang. Si Mas Bayi itu udah yakin MCB-nya itu udah diturunin. Karena memang satu konekan, satu aliran listrik aja. Jadi posisi masih muter. Setelah kejadian itu mati bang. Dicek lah sama orang listrik, dipanggil tuh orang listrik bang. Tim listrik. Coba cekin tuh harusnya powernya ada yang bocor apa enggak. Nggak ada bang pakai test pen. Nggak ada aliran listrik yang masuk. Cuman pada saat dia mau nyabut si pompa itu muter. Itu anehnya di situ bang. Tapi ketika pas muter itu dicek nggak MCB-nya emang posisi nyala apa mati? Mati bang. Posisi mati dan itu muter sendiri? Muter, jadi kan udah diteriakin nih. Woi gimana, MCB aman nggak? Aman. Apa bang? Si Mas Bayi itu balik lagi. Nah udah. Emang posisi mati tuh. Udah berhenti. Pas dia cabut bracket, dudukannya baut, mau diangkat nih rencananya.
Nah ini kakinya dia kan dekat sama si kopel itulah kita sebut tuh. Nah itu muter bang. Kegerus di sininya, sampai sobek celana kerjanya dia kayak bahan kan. Sobek, wah berdarah, rame bang di situ. Gue kira muter emang tiba-tiba nge-on sendiri nih MCB. Ternyata MCB-nya turun. off. Itu udah dipastiin sama orang listrik. Tim listrik ya. Wah, di situ. Pasti aneh banget. Itu aneh bang. Nah, singkat cerita, ini si Bang A ini, Mas A ini sembuh bang. 1 minggu dia. Hebat lah nih orang, tapi masih rebanan. Yeah. Kita tanya dong, ngapa sih bang? Gitu-gitu kan, lu kok bisa kayak gini gitu kan? Gak tahu gue bal. Gue sebelum kejadian gue ngeliat anak kecil bal, orang gitu di ruang pompa itu. Ya cuman nggak gue hirauin aja. Terus anak kecilnya masuk ke stage ke dalam dari pintu exit itu belakang pompa masuk ke dalam di posisi yang ada mainan itu bang. Itu ke dalam. Terus bang, ya gue kira pengunjung, tapi pengunjung kan belum buka. Dia bilang gitu. Udahlah gue hirauin aja lah, diabain sama dia gitu kan. Gue abaikan. Ya udah pas gue ngecek sama si Mas Bayi ini, ya kejadian bang, dia bilang gitu. Terus sebelum-sebelum lu nggak ada apa-apa, ya itu cuman anak kecil doang, gue ngeliat. Sekelebat langsung masuk ke dalam. Gue bilang lu mah nggak baca doa sih, gue bilang gitu. Terus kenapa kaki lu ininya urat tandemnya kalau nggak salah putus 1. Dulu tuh urat tandem. Jadi urat tandem ini kayak nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi buat ngegerakin si jari-jari. Oh iya. Yes. Jadi ada salah satu itu ya putus, cuman katanya masih bisa disambung lah karena begitu kata dia. Udah itu accident yang pernah gua alamin selama 5 tahun kerja di situ bang. Karena itu kan bukan wahana ekstrim bang, wahana santai sebenarnya. Iya. Cuman banyak menyimpan misteri lah bang, hal-hal kayak gitu bang. Terus lanjut lagi soal yang ceritain awal nih bang, yang di deretan gua ini kan workshop gua sebelah kanan ruang panel, sebelah kirinya ruang penyimpanan gitu gudang, sebelah kirinya lagi itu paling pojok ke kamar mandi yang nggak kepake. Di situ, nah ini kejadian gue sendiri bang, temen gua, tim gua nggak ada yang tahu sampai sekarang. Jadi kan gue nyimpan cerita ini cukup lama bang. Jadi sama itu kejadian siang bang. Waktu gue monitoring. Jadi di sono ada kegiatan monitoring bang. Jadi tugasnya buat ngecek wahana yang kita handle itu berfungsi dengan baik selama operasional. Jadi setiap sore kita ngecek nih masih bagus apa enggak, ada yang rusak apa enggak gitu. Gue ngecek bang. Nah singkat cerita gue selesai ngecek, kita keliling tuh bang jadi bang area-area wahana itu. Nah gue balik lagi ke bengkel nih bang. Niatnya mau ngopi bang sendirian. Karena kan masih siang bang. Masih jam 2-an lah, terus 1:30 lah. Udah gue ngopi, gue ngerokok di situ. Sama bang, gue kalau di wahana boneka itu bang, kalau mau ngalamin hal-hal kayak gitu pasti ada tanda bang. Itu sepi bang, sunyi bang. Biasanya tuh ya entah motor lewat, mobil lewat dari luar ya. Terus angin biasanya kencang. Ini nggak ada angin. Di depan tuh sepi. Nah, kok biasa aja tuh. Adalah ngopi ngerokok santai. Gue pikir antara aja jam 3 gue balik kantor gitu kan ngasih surat laporan itu. Udah gue cek ngopi-ngopi ngerokok. Nah dari kamar mandi itu bang ada suara kayak semacam ketawa. Nah gue nggak tahu bang awalnya nih gue nggak tahu bang. Udah gue nggak gubris bang. Gue orangnya apa hal gitu sebenarnya gue bodo amat ya lulu gue lah gitu kan. Cuman nih suara atau sosok ini kayak pengen direspon. Oke. Gitu. Nah, siapa bang? Gue gedor bang, tembok workshop gue itu. Jangan ganggu, gituin. Udah tuh, hilang tuh suara. Itu siang bang. Itu bukan malam, makanya gue ngalamin ini kayak, masa iya sih ngejadiannya kan siang-siang gitu, pagi-pagi gitu. Ya kalau malam-malam oke lah gitu, ini siang pagi gitu. Udah tuh, udah begitu. Gue lanjut ngopi, suara itu yang kenceng bang, kekek, kayak gitu. Nah, gue kepo bang, ya udah tuh, gue kepo, kopi gue taro, rokok gue taro, kalau kertas laporan itu tetap gue pegang bang, karena itu nggak boleh kotor, nggak boleh rusak lah intinya. Nah, gue ngecek ke arah sumber suara, yaitu dari kamar mandi yang kepake itu. Jadi pintu itu kebuka setengah bang, jadi nggak full. Jadi kebuka setengah,
Itu ada sosok kuntilanak merah bang. Kuntilanak merah, ya tingginya ya sama lah kayak kita lah, warnanya merah, tapi lusuh bang. Merahnya merah ati, kayak gitu. Udah kotor, lusuh, rambut panjang. Cuman ngebelakangin gua, jadi dia arahnya ke arah kamar mandi, gitu. Gua speechless bang di situ bang. Udah astagfirullahaladzim, apaan ini ya kan? Sama bang, ujung-ujungnya gua kabur lagi bang. Wow, gua tarik lu, astagfirullah, gua teriak-teriak tuh bang. Pintu workshop gua masih kebuka, kopi rokok masih ada di situ semua, ya kan? Sama bang. Tapi gua untuk yang sekarang ini gua lari, gua nggak ke atas bang. Jadi kan ada istirahatnya di atas tuh. Gua ke bawah. Gua ketemu sama tim listrik. Gua duduk lah di situ, ngos-ngosan kan. Udah keringetan bang, udah keringet jagung itu, segede-gede jagung itu. Panik gua mau pingsan, cuman nggak bisa posisi itu kan. Gua panik, gua ke tim listrik itu, tempat istirahat tim listrik posisi di bawah. Ditanya sama senior situ. Ya taruhlah kita sebut nama Bang Eki lah. Ngapa lu bang? Kalau bahasa-bahasa Betawi. Gak apa-apa bang. Gua tadi ada aja ngiseng. Di mana? Gitu. Ini kalau senior gue pasti kayak seolah udah tahu tempat-tempatnya. Di kamar mandi bang. Kamar mandi mana nih? Dia bilang gitu. Kamar mandi sabun bang di belakang. Di pas workshop dia bilang gitu. Oh, apa ya? Lu ketemuin di kamar mandi itu warna merah ya? Dia bilang gitu bang. Tahu ya. Iya. Dia bilang gitu. Warna merah ya. Loh, bang kok lu tahu bang? Ya elah, lu masih ini juga laman siapa sih? Dia bilang gitu. Terus, lu tampakin nggak? Dia bilang gitu bang. Gue ditampakin bang, cuma dia ngebelakangin gua. Alhamdulillah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Kalau lu udah ngeliat mukanya, itu gua yakin lu udah tepar lu di situ lu. Maksudnya pingsan bang. Cuman karena dia ngebelakangin, cuman suara gitu doang, ya lu masih bisa di sini nih. Udah lu ngopi dulu deh. Abis dibikin kopi bang, gua sama senior gua bang. Saking gua udah panik mungkin ngerokok itu. Rokok gua masih di belakang soalnya itu. Di gudang, di bengkel gua. Nah, udah begitu, ceritain lah. Jadi nih Bal, dulu itu kayak semacam tempat, ya karena kan sana hutan bang, awalnya kan, dulu tuh sebelum pembangunan itu. Ya gue nggak tahu sih bener apa enggak bang. Jadi memang sosok itu, sosok dari luar. Nah terus dibangunlah tuh wahana itu. Nah karena jadi kamar mandi sebenarnya biasa bang, normal. Cuman karena nggak ditempatin, karena ada kayak gitunya, nggak dipakai, alhasil kotor, jadi jorok lah gitu kan. Cuman ruangan itu dari dulu bang, kata senior gue itu, yang orang lama udah sampai 10-20 tahun kerja di situ, itu nggak diapa-apain bang. Maksudnya nggak direnov jadi apa, ruangan apa, jadi didimin gitu aja. Ya katanya sih itu tempat ya rumahnya dia. Jadi kalau misalkan lu ganggu atau lu ngerenov, ya mau nggak mau lah ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi kita tuh kalau di sana tuh layaknya sama anak bang. Dia lembut, dia pasti lembut bang. Jadi dia nggak nampakinnya nggak gimana ya, nggak ada suara, kayak cuman bayangan doang. Nggak ada suara ketawa, batu-batu aja tuh nggak. Kalau kita jahat sama dia kayak usil aja, dia pasti usil balik ke kita bang. Oh iya? Iya kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak nggak tahu lah ya, ada sesuatu di situ. Yang terutama yang lengkap ya bang, badan-badan bonekanya ini. Itu yang bahaya ya? Iya itu yang badannya lengkap ya? Itu. Di orang sono pun paham kayak gitu bang. Yang ada jari, semuanya 5 jari, full 5 jari, ada hidung, ada... Ya begitu. Yang kasarnya pasti ada gitu. Pernah nggak kejadian kayak gini? Jadi kan namanya kita lagi berkunjung ya ke wahana itu ya, lagi naik wahana itu, terus ada anak kecil atau orang iseng gitu di perahu ngelempar botol minum ke salah satu bonekanya. Pernah nggak? Oh nggak pernah kayak gitu bang. Nggak pernah ya? Sekalipun ada yang jalan kan ada CCTV bang, CCTV itu. Nah itu pasti tegur bang, nggak boleh kayak gitu, ditegur, dimarahin. Oh ada yang standby di situ ya? Iya ada, di staf petugas tuh ada. Di operatornya itu. Oh ada operatornya ya? Ada layarnya standby tuh ada. Jadi emang ada speaker juga bang. Jadi kalau misalkan naik ke stage, makanya tadi gue bilang CCTV itu khususnya buat itu juga bang, mantau. Jadi kalau kita tiba-tiba naik ke stage, ya kan ada kalinya anak-anak muda nih iseng lah, gue pengen bonekanya, pengen foto, ya gitu. foto.
Terus speakernya diinfoin dari operator, mohon pengunjung jangan naik turun perahu atau jangan naik stage gitu karena berbahaya. Kayak gitu. Jadi itu terpantau, Bang. Jadi nggak ada satu sisi yang terlewat di situ dari CCTV itu. Takutnya kan ada yang iseng kan gitu ya. Karena gituin bonekanya kan karena ngeri banget tuh. Kalau sampai ada yang lu tempong deh pakai botol aqua ada tuh bonekanya. Biar kata unyu-unyu gitu. Ya. Karena ternyata serem ya. Karena itu loh, Bang. Terus pernah juga, jadi gua monitoring, Bang. Sama keliling lah ya kan, aktivitas di jam-jam siang itu. Gua keliling. Nah, pas ke wahana gua di bagian operator nih, Bang. Ada tangan kan, tanya jawab. Gimana, Bro? Ada yang masalah nggak? Atau pompa-pompa yang rusak? Aman, Bang. Cuman, Bang, ada pengunjung, Bang, tadi yang ngomong, apaan ya bilang. Itu bonekanya ada nyawanya ya, Bang. Kayak gitu. Nah, gue karena tahu gitu, cuman gue nggak bilang jujur gitu, Bang. Perasaannya orang itu aja kali pengunjung, dia bilang gitu. Enggak, Bang, udah 2 kali, Bang, yang ngomong kayak gini pada hari itu. Ya gue walau-alam, Bang, balik lagi. Ya mungkin si pengunjung ini ya kata kutip bisa kali ya. Iya, karena pernah ada yang bikin tweet juga kalau nggak salah. Gue pernah baca tweet. Dia masuk wahana itu dan dia lihat seakan-akan semua boneka di situ. Ya terlepas dari backsoundnya ceria, backsoundnya kan berisik ceria gitu ya. Benar-benar. Dia katanya ngelihat semua boneka di situ tuh seakan-akan hidup. Iya. Dan memang benar-benar dia ketakutan di situ, dia sampai bikin tweet itu panjang waktu itu. Bener, Bang. Kalau dari gua pribadi, Bang, terutama yang lengkap, Bang. Jadi yang lengkap itu biasanya mudah, Bang. Si makhluk-makhluk ini masuk dan bersinggah di situ. Karena menyerupai manusia, Bang. Kayak yang di kawasan Jepang ya tadi yang ada pakai baju kimono. Iya, yang kimono. Kan secara teknis itu kan nggak ada penggerak, otomatis matanya itu ya diem aja. Cuman pada saat itu matanya tuh ngikutin gua, Bang. Kayak gitu, pernah kejadian juga kayak gitu. Terus pernah juga di daerah Afrika, Bang. Afrika itu ada gajah gede di belakang. Nah, itu pertama penggeraknya patah, Bang. Awalnya nggak ada masalah, Bang. Nah, pas ya gue waktu itu ngerjain itu bertiga, Bang, sama anak baru si Bim Bim ini. Jadi gue bertiga, senior gue bisa lah. Bas sama Bim Bim ini sama gua ngecek, ngelas lah pada saat itu pekerjaan ngelas tuh, Bang. Ngelas. Nah, gua tinggal lah ke daerah Malaysia kalau nggak salah deh, Malaysia. Nah, udah begitu ada satu penggerak yang mati, Bang. Jadi gua pisah, Bang, sama jadi si Bas ini ngelas, gua masih Bim Bim ini muter. Oke. Nah, muter ngecek di daerah Malaysia itu. Di area Malaysia rusak penggeraknya. Di salah satu bonekanya nih? Iya, jadi bonekanya dia muter, Bang. Bonekanya ada yang muter tuh di Malaysia? Iya, nah karena penggeraknya rusak, otomatis nggak muter. Ngecek posisi motornya itu, penggeraknya itu ada di bawah, Bang. Di bawah stage. Oke. Otomatis gue ngolong. Iya. Udah gue ngolong. Lu tau, Bang, pas pertama kan gue disuruh ngolong nih, udahlah gue ngolong. Pas gua ke bawah itu kan tadi gue bilang ada besi-besi tuh, ada penjaga stage-nya itu. Iya. Itu ada orang jalan pakai suara air ciplak gitu. Nggak ada sosoknya. Itu suara, jadi itu kan tinggi, Bang. Posisinya di bawah gue itu. Karena bawahnya tuh lembab, Bang. Jadi percikan air, bocor-bocor dari aliran airnya itu, sungainya itu, perahu, itu kan kadang suka bocor ke situ. Itu ada suara Gua di situ ngurungkan niat, Bang, buat benerin itu boneka. Serius? Gua perasaan gue udah gak enak. Ada yang gak beres. Gue udah pasti mikir gitu kan. Akhirnya gue bilang sama Bim, udah Bim, ntar aja lu, besok aja. Kenapa, Bang? Udah gak apa-apa, kita temenin si Abah saja. Itu jam 8 pagi, Bang. Gila gak tuh? Dia bisa nampakin atau nyerupain suara kayak kita itu sampai segitunya. Nah, terus ada lagi nih, Bang, kejadian pas di wahana boneka ini, gue lagi ngecek nih sama, Bang, pagi-pagi juga. Oke. Nah, jadi di sana itu ada petugas kebersihan juga, Bang, yang tugasnya ngebersihin aliran airnya itulah buat jalur perahu. Oh. Gitu. Jadi buat kalau ada daun-daun kering pada masuk ke pompa-pompa gitu kan. Nah, dia tugasnya buat ngebersihin itu. Otomatis dia
basah-basahan tuh bang ke situ. Oke. Tingginya ya nggak tinggi, cuman setinggi sedada lah, sedada orang dewasa, nggak tinggi banget. Nah singkat cerita, gue ngecek bang pagi itu bang, gue ngecek pagi itu. Nah dia itu rutenya dia itu dari pintu masuk dulu bang, dari depan memang, dari antrian pintu masuk terus ke pintu keluar, muter gitu jadinya. Nah gue ngecek lah sama si bas-bas ini biasa dengan formasi yang sama. Nah, gue ketemu nih sama orang ini, si petugas kebersihan ini. Lu lagi ngecek ini, dia lagi bersihin. Ya, papasan tuh. Iya, papasan. Nah, petugas kebersihan ini memang lebih pagi bang daripada tim teknisi maintenance di sana. Nah, jadi dia udah ngebersihin ya paginya tuh taruhlah biasa kita jam 7 sampai jam 8, dia jam 7 nih, setengah 7 dia udah di situ ngebersihin. Nah, singkat cerita gue ya biasa ngecek nggak ada masalah. Ketemulah nih orang ini, tegur dong, bang, udah pagi-pagi aja lu kesini, tumben rajin gue begitu, canda-canda bang. Nah cuman orang ini kan gue udah kenal lama ya bang ya, karena dia emang tugasnya di situ-situ aja bang, jadi akrab gitu. Biasanya itu dia nyaut, lu bisa aja lu gitu-gitu kan. Cuman pada hari itu bang, dia itu flat aja bang, dia nengok ke gue, cuman kayak gitu doang. Ya, gue pikir lah mungkin nih ada masalah kali ini atau lagi nggak mood kerja kan gitu. Ya udah gue nggak hirauin tuh bang. Gue lanjut lagi dengan pekerjaan gue kan. Sampai gue balik ke workshop gue, ke bengkel gue di belakang itu. Nggak lama orang ini baru datang bang. Orang ini baru datang, gue tegur dong. Lah, lu bukannya ada di dalam? Gue bilang gitu. Iya bal, gue tadi izin dulu, ada urusan keluarga gue jadi agak siangan. Lah, terus ini yang di dalam siapa? Gue bilang gitu. Lu ngaco aja bal, dia bilang gitu. Enggak bang, soalnya gue lihat lu tuh udah lagi bersihin kanal, di bahasanya kan kanal gitu kan. Di dalam. Ini aja gue baru nyampe bal, gue sengaja emang tadi gue izin. Ada urusan keluarga, dia bilang gitu. Nggak beres gue bilang. Emang kenapa sih? Dia bilang gitu kan kepo. Bang, gue bukannya mau nakut-nakutin lu bang, gue bilang gitu. Cuman tadi pas gue ngecek pagi nih, yang gue baru selesai nih. Nah pas tadi pagi gue di dalam itu ada lu. Nah terus, ya tapi anehnya nih lu nggak nyaut apa panggilan gue, sapaan gue itu nggak nyaut. Cuman lu flat aja. Ya gue pikir lu ada masalah. Berarti bukan gue itu bal, digituin. Cuman posisi perahunya udah di depan bang. Oke. Biasanya kan ada khusus buat parkiran perahu yang namanya bersih-bersih itu, petugas kebersihan memang khusus bang. Jadi ada tempat di mana memang parkirnya khusus juga. Nah itu udah di depan bang. Pertanyaannya orang itu siapa? Terus yang narik perahu itu siapa? Sampai segitunya bang. Dia nyerupain wujud lah manusia orang gitu. Nah ya udah tuh akhirnya dia biasa aja gitu dia lanjut. Nah terus pernah juga bang untuk petugas kebersihan itu. Setelah kita ngecek, ya kan kita ke belakang biasa, santai-santai dulu ngopi-ngopi ngerokok. Nah, tiba-tiba nih petugas kebersihan lari bang dari dalam. Dak. Keluar tuh ke arah tempat biasa istirahat gua tuh. Nah, karena dia emang naruh tasnya itu bersebelahan. Jadi ada tembok gitu, biasa dia naruh di samping gitu aja, geletak gitu kan. Kalau nggak digantungin di paku gitu. Nah, udah gitu dia lari tuh bang, nggak panik. Posisinya tuh gimana ya, basah-basahan karena kan dari kanal itu kan ya kursin. Dia lari ke arah gua, ke arah belakang bengkel. Terus gua tanya dong, lu ada apa lari, ada masalah apa? Dia bilang ada yang rusak apa gimana kan gitu kan. Bang, temenin gue bang bersihin itu kanal, dia bilang. Kenapa emang? Dia bilang gitu. Aku dengar suara ketawa bang, dia bilang gitu. Memang dia posisi sendiri bang kalau di dalam. Makanya kalau yang sendiri itu rentan bang diganggu. Dia muka panik, ya alhasil gue nemenin dia cuman nggak bisa lama karena kan gue masih tugas keliling lagi. Nah terus setelah itu siang istirahat ya gue tanya bang, lu kenapa tadi pagi gitu? Gue denger, nah itu bang di daerah Jawa itu, di stek Jawa itu suaranya dari situ. Cuman suara itu kayak gimana ya? Ada di atas terus jalan gitu bang. Jadi nggak diem di tempat gitu, jadi suaranya jalan. Dia cerita, iya bang dari pagi gue denger ada suara ketawa. Yang ketawa nih siapa? Cewek Ya suara cekikikan gitu bang, kayak seolah-olah ngeledek, itu lebih ke ngeledek bang. Nah akhirnya itu dia bilang ya gue dari pagi gue sebenarnya denger ketawa.
Makanya gue panik minta tolong sama lu buat temenin gue, dia bilang gitu. Nah, ya udah, jadi gue nggak berani sendirian. Cuman besoknya ya biasa lagi. Jadi udah kayak gitu doang. Jadi dia takut cuma pada hari itu doang bang. Besok normal lagi, nggak ada gangguan. Ntar beberapa waktu gangguan cuma gitu-gitu aja. Kayak suara ketawa. Kalau si orang kebersihan ini ya nggak sampai kayak gua ngelihat dia sampai nyerupain orang ini tugas kebersihan atau nggak bayangan hitam itu nggak sampai itu. Nah jadi untuk pengalaman horor gua di wahana boneka itu di situ bang. Oke. Gila itu banyak banget kejadian ya bang di situ bang. Banyak banget bang. Nah jadi tugas gua kan bukan di situ aja nih bang. Ya. Tim gua juga nge-backup beberapa wahana bang. Semua tuh ya, satu lingkup semua itu ya. Cuman memang yang identik dan lebih sering kejadian-kejadian aneh atau horor itu ya gue sebut gitulah di wahana boneka ini. Ya makanya lu dari tadi nyeritain yang di wahana boneka, biar cerita lu nggak kemana-mana dulu nih. Iya betul, jadi fokus dulu nih. Fokus di situ dulu ya. Betul. Cerita lu. Sebenarnya mah banyak harusnya nih. Banyak, jadi gue kan nge-handle wahana di sana itu kan ada 5 atau 6 gitu kan. Yang ada animasinya? Yang ada animasinya, khusus yang ada animasi atau special effect. Nah, cuman memang nggak intens bang. Untuk gangguan-gangguan itu nggak intens, nggak separah di wahana boneka itu.